Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini ada pertanyaan terbaru ya dari Dayan Ramadan ya. Di sini beliau bertanya soal ayunan dan perosotan masuk kode rekening belanja yang mana ya. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga ingin menganggarkan perencanaan anggaran di Arkas tahun 2026-nya untuk pembelian alat permainan seperti ayunan atau perosotan, namun masih bingung atau belum mengetahui itu masuknya ke rekening belanja yang mana, silahkan simak baik-baik sharing kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini kita akan masuk dulu ke aplikasi Arkasnya, di mana per hari ini kita cek masih belum ada update versi terbaru untuk Arkasnya ya. Jadi masih di versi 4.2.14. Nah, kemudian kita akan masuk saja langsung ke bagian penganggaran. Kemudian pilih bos reguler dan pilih yang reguler tahun 2026. Nah, kebetulan di tempat kita ini sebenarnya sudah disahkan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tampilan untuk penyusunan RKS-nya sudah tidak bisa dimunculkan. Namun di sini kita akan menggunakan tampilan pergeseran, yang mana kurang lebih tampilannya itu sama ya. Di sana ada fitur untuk tambah kegiatan. Oke, kita akan buka dulu, kemudian kita akan masuk ke pergeseran. Ya, sebentar. Nah, di sini ya bedanya dengan tampilan yang bukan pergeseran, yaitu tampilan penyusunan RKAS, itu tidak ada 3 kolom ini ya, sedangkan di pergeseran ada 3 kolom ini. Jadi ini bisa kita abaikan dulu. Sekarang kita akan fokus ke bagian fitur tambah kegiatan ya, dimana kali ini kita akan menambahkan kegiatan untuk perencanaan anggaran untuk pembelian ayunan atau perosotan ya, yang mana di sini untuk kegiatannya untuk perosotan dan ayunan itu masuk ke dalam APE ya teman-teman. Jadi bisa ketik di sini APE atau singkatan dari alat permainan edukatif ya teman-teman sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat ada 3 pilihan. Ada penyediaan atau pembuatan media pembelajaran selain APE, kemudian ada pengadaan alat permainan edukatif, ada lagi pemeliharaan atau perbaikan alat permainan edukatif. Ya. Nah, di sini tentu tergantung apa yang kita perlukan. Jika seandainya kita ingin menganggarkan untuk perbaikan peralatan permainan edukatif, maka kita pilih yang paling bawah, yaitu pemeliharaan. Ya, atau jika seandainya kita ingin membeli atau mengadakan penyediaan alat permainan edukatif, maka pilih yang ini teman-teman ya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi alat selain APE, seperti itu. Nah, di sini kita akan pilih yang tengah ya, yaitu dengan kode 050811, yaitu pengadaan alat permainan edukatif ya, kita akan pilih yang ini. Nah, kemudian di sini untuk rekening belanjanya kita bisa masukkan ke rekening belanja teman-teman, sebentar. Kita akan coba cari yang sekiranya itu sesuai ya. Kita akan ketikkan di sini permainan. Oke. Nah, di sini ada 2 opsi ya, ada yang operasional, ada yang alat dan mesin untuk jenis belanjanya. Untuk yang operasional ini masuknya ke pemeliharaan peralatan olahraga ya, atau
peralatan yang lainnya, peralatan permainan dan lain-lain. Tapi ini masuknya ke pemeliharaan. Nah, jika seandainya kita ingin membeli, ya, mengadakan atau pengadaan alat permainan seperti ayunan atau perosotan, maka kita pilih yang kedua, yaitu jenis belanjanya alat dan mesin dengan rekening belanja modal peralatan permainan. Dengan kode di sini ya agak panjang, 520219010002, yaitu untuk kode rekeningnya. Nah, kita akan pilih yang ini. Nah, kemudian baru di bagian uraian ini kita masukkan alat permainannya itu apa, spesifiknya itu apa. Nah, di sini anggaplah kita akan membeli perosotan, ya. Nah, ada di sini pilihannya itu perosotan anak, ya. Dengan kode ya tentu lebih panjang lagi, ya. Kita akan bacakan, mau dicatat boleh, ya. 520209030015202512240002, ya, cukup panjang. Nah, kemudian di sini tentu ada harga satuan yang bisa kita anggarkan, di mana untuk perosotan anak ini batas maksimal untuk penganggarannya ada di angka atau di kisaran Rp1.750.000, ya. Makanya di sini tentu Bapak Ibu sekalian dalam perencanaannya usahakan kalau misalkan kita sudah tahu harganya berapa, nah kita masukkan di sini harganya. Jadi bisa tanya-tanya dulu ke penyedia peralatan perosotannya berapa harganya. Nah, kemudian nanti masukkan di sini. Ya, seperti itu. Oke, di sini anggaplah harganya itu kisaran 1,7 juta misalkan, ya. Kita akan masukkan di 1,7 juta saja. Nah, kemudian di sini silahkan berikutnya adalah tentukan kapan pembelian perosotan itu ingin dilakukan. Misalkan di sini kita akan pilih di bulan April misalkan, ya. Dengan jumlahnya itu satuannya berapa, ya. Satu misalkan satuannya itu buah, seperti itu. Nah, mungkin itu teman-teman, ya, silakan bisa diikuti terkait bagaimana cara untuk menganggarkan perencanaan anggaran khususnya buat pembelian alat permainan perosotan anak, yang mana ini masuknya ke rekening belanja modal peralatan permainan, dan untuk kegiatannya masuk di pengadaan alat permainan edukatif atau APE, ya teman-teman, dengan harga satuan maksimal di kisaran 1,7 juta, ya, Rp50.000. Tapi di sini kita anggarkan di 1,7 juta saja, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga ingin menanyakan kode rekening belanja yang lainnya, yang mana kode rekening belanja itu Bapak Ibu sekalian perlukan untuk penyusunan perencanaan anggaran di tahun 2026. Silahkan bisa bertanya pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan nanti jika seandainya kita perlu bahas lebih lengkap, kita akan bahas atau bikinkan khusus videonya di update video berikutnya di channel ini, ya. Terima kasih. Sampai jumpa di sharing kita berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like, kemudian share dan juga tekan tombol subscribe-nya supaya nanti kedepannya Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.